Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga Anda baik-baik saja dan senantiasa sehat selalu. Semoga kita dapat beraktivitas seperti biasa di masa pandemi ini. Perkenalkan, saya Sri Eli Mulyani dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Saat ini saya bertugas sebagai guru matematika. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan menunjukkan video pengimbasan saya setelah saya mengikuti kegiatan seri belajar Guru Belajar Bersama pada portal Guru Belajar seri AKM. Berikut langkah-langkah dan pembelajaran dari video pengimbasan saya. Semoga Bapak Ibu semua terinspirasi dan termotivasi untuk mengikutinya. Selamat menikmati. Oke, pada tayangan berikut saya akan menjelaskan bagaimana kita mengikuti program belajar dari portal Guru Belajar Bersama pada seri AKM. Ya, nah ini adalah portal Guru Belajar yang saya ambil dari Guru Belajar seri AKM dan sudah saya ikuti, atau asesmen kompetensi minimum. Nah, program ini dibuat untuk apa dan apa yang dimaksud dengan program tersebut dan dirancang untuk apa. Nah, program pembelajaran dirancang ini untuk membantu para guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kemudian, apa tujuan dari program tersebut? Tentu saja tidak mungkin suatu program dibuat tanpa tujuan. Nah, tujuan dari program Guru Belajar seri AKM ini adalah sebagai berikut. Satu, untuk memahami konsep asesmen nasional atau AKN. Kemudian yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Lalu keempat, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum atau AKM. Selanjutnya, melakukan pengimbasan. Nah, ini yang penting ya. Melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain agar ikut serta atau untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM ini. Jadi saat ini saya tengah berada pada tahap kedua, yaitu program pengimbasan, agar dapat mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk ikut mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Nah, siapa saja yang menjadi atau dapat menjadi peserta Guru Belajar seri AKM ini? Tentu saja Anda para guru dapat mengikutinya asal mempunyai akun SIM PKB ya. Nah, siapa saja? Pertama, semua guru mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA dan SMK. Kedua, semua kepala sekolah dari tingkat SD, SMP sampai SMA atau SMK. Ketiga, para pengawas dari SD, SMP atau para pengawas SD, SMP sampai SMA atau SMK. Kemudian para guru dari SDLB, SMPLB, dan SMALB. Para kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kemudian ada juga praktisi pendidikan yang dapat menjadi peserta Guru Belajar seri AKM ini, yaitu peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Nah, apa kelebihan dari kita belajar bersama di portal ini? Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan ini, tentu saja Anda para guru harus mempunyai akun SIM PKB. Oke, nah apa kelebihan dari belajar bersama di portal Guru Belajar seri AKM ini? Pertama, lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena kita bisa mengatur sendiri waktunya sesuai kesibukan kita masing-masing. Kemudian kedua, lebih mudah, dapat mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sehingga menjadi lebih ringkas dan sederhana. Lalu ketiga, lebih kolaboratif. Kita dapat belajar bersama-sama dengan rekan lainnya, berdiskusi dan saling berbagi. Kemudian tahap apa saja yang harus dilalui ketika kita mengikuti belajar bersama di portal guru ini pada seri AKM?
Nah, tahap-tahap yang dilalui adalah ada 2. Pertama, tahap 1 yaitu BIMTEK. Pesertanya adalah semua guru, kepala sekolah, pengawas dari tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, juga dari SDLB, SMPLB, dan SMALB, serta PKBM sederajat. Apabila kita sudah melalui tahap 1, maka selanjutnya kita mengikuti tahap kedua, yaitu tahap pengimbasan. Pesertanya adalah para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, atau SMK, juga para guru, kepala sekolah dari SDLB, SMPLB, dan SMALB, serta PKBM sederajat yang tentu saja sudah menyelesaikan tahap 1 atau BIMTEK dengan nilai minimum 70 dan dilakukan di satuan pendidikan peserta. Nah, bagaimana kita menjadi peserta kegiatan belajar ini? Nah, pertama tentu saja kita harus login atau daftar dengan tata cara yang sudah ditentukan. Nah, tata cara login melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, mengakses alamat atau surel berikut di gurubelajar.kemendikbud.go.id, kemudian pilih layanan masuk. Yang kedua, kita isikan nomor UKG kita dan password, kemudian pilih masuk. Pada papan berikut, kita akan mengisi, ketika mendaftar, kita akan mengisi nomor UKG. Kita isikan di sini sebagai alamat surel atau nomor UKG, lalu password atau kata sandinya kita isikan di sini, kemudian kita klik masuk. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga, kita akan masuk ke beranda SIM Guru Belajar. Nah, di sini terdapat 4 seri. Nah, kita pilih seri AKM. Di sini kita lihat ada seri masa pandemi COVID-19, seri pendidikan keterampilan hidup, seri pendidikan inklusif, dan seri AKM atau asesmen kompetensi minimum. Nah, ini yang kita pilih, lalu kita klik selengkapnya. Nah, ini kita pilih, kita klik selengkapnya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke tahapan berikutnya yang keempat. Kita lihat, jika calon peserta yang mendaftar sudah memenuhi syarat, maka kita klik daftar. Nah, ini ada papannya yang akan tampak. Setelah kita memenuhi syarat, maka peserta itu mengklik daftar. Artinya kita sudah mendaftar secara resmi. Ini kita klik daftar. Baru yang terakhir, para peserta memilih angkatan mana yang sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tetapi tentu saja sudah disiapkan waktu-waktunya itu pada setiap angkatan. Nah, untuk memilihnya kita sesuaikan dengan waktu senggang kita. Kita klik daftar. Nah, ini tampilannya pada papan yang tersedia. Di sini ada 11 angkatan totalnya. Misalkan kita pilih angkatan pertama sesuai dengan waktu senggang kita, kedua dan seterusnya, baru kita klik daftar. Nah, kita pilih lalu kita klik daftar. Itu adalah rangkaian atau langkah-langkah yang kita lakukan apabila kita mendaftar sebagai peserta BIMTEK. Sekarang bagaimana pelaksanaan BIMTEK? Kalau kita sudah mendaftar, maka kita masuk pada pelaksanaan BIMTEK. Pertama, pada halaman SIM Guru Belajar sebagai peserta, pastikan kelas BIMTEK sudah berstatus sedang berlangsung. Nah, ini penting, sedang berlangsung. Kemudian kita klik tombol mulai. Nah, pada papan berikut yang tampak di hadapan kita, pastikan bahwa kelas yang kita pilih berdasarkan waktu yang kita pilih, kelas BIMTEK sudah berstatus sedang berlangsung. Nah, ini harus kita cek, ini sedang berlangsung. Kemudian kita klik tombol mulai. Nah, kalau kita sudah memastikan berlangsung, kita klik tombol mulai, artinya kita sudah masuk dalam pelaksanaan BIMTEK. Langkah ketiga, peserta akan diarahkan ke LearnDash, yaitu serangkaian materi untuk kita kerjakan dan kita selesaikan. Untuk mengerjakan dan menyelesaikan semua course yang ada. Nah, berikut contoh tampilan course pada seri AKM. Nah, ini tampilannya. Ini menunjukkan bahwa peserta sudah menyelesaikan course atau materi yang disajikan. Tanda checklist ini artinya sudah selesai. Kalau di sini terlihat baru setengahnya dan belum ada tanda checklist, artinya sedang berlangsung atau sedang dipelajari. Nanti kita akan mendapat laporan progresnya. Nah, pada langkah keempat ini, selanjutnya peserta akan mendapat informasi progres yang sudah kita kerjakan selama mengikuti kegiatan BIMTEK.
Nah, progres ini kita bisa lihat dalam papan berikut. Nah, ini progresnya bisa kita lihat sudah berapa persen yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya tentu saja kita akan mengikuti dan memastikan seluruh kegiatan kurs sehingga tuntas dan mencapai progres yang sempurna yaitu 100% seperti pada papan berikut. Nah, apabila kita sudah mencapai progres 100% seperti ini, nah ini sudah 100%, berarti kita sudah menuntaskan seluruh materi sampai kita mengikuti post test dengan nilai minimum 70. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bagaimana setelah kita mengikuti kegiatan dan pelaksanaan BIMTEK, kita masuk ketiga yaitu mengunduh sertifikat BIMTEK. Nah, tentu saja bagi setiap peserta, sertifikat adalah penting karena sebagai bukti bahwa kita sudah mengikuti kegiatan diklat tersebut. Nah, berikut tata cara unduh sertifikat BIMTEK. Nah, pertama seperti biasa kita login sebagai peserta guru belajar seri AKM. Kemudian pada langkah kedua, pada kolom kegiatan terdapat tombol cek di sini. Kita klik tombol cek di sini. Perhatikan papan berikut yang tampak di hadapan kita, terdapat tombol cek di sini. Nah, kita klik cek di sini. Kita klik ya. Kalau sudah klik tombol cek di sini, selanjutnya peserta diwajibkan untuk mengisi kuesioner. Jadi kita tidak langsung mengunduh, dapat mengunduh sertifikatnya, tetapi kita harus mengisi dulu kuesioner yang sudah disediakan sebelum mengunduh sertifikatnya. Nah, ini papan pemberitahuan untuk mengisi kuesioner dengan cara mengklik tombol kuesioner. Oke. Nah, ini yang akan kita klik. Nah, selanjutnya kalau sudah kita mengisi kuesioner tersebut, maka akan muncul tombol unduh sertifikat seperti ini. Ini ada tombol unduh sertifikat. Oke, baru kita akan unduh sertifikat tersebut dan kita akan memperolehnya. Baik, untuk yang terakhir adalah mengunggah video pengimbasan. Kalau kita sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan BIMTEK pada tahap 1 dengan nilai minimum 7 dan memperoleh sertifikat dengan mengunduhnya, kita dapat mengikuti tahap kedua, yaitu pengimbasan dengan membuat video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal YouTube. Nah, bagaimana cara mengunggah link YouTube-nya? Berikut tata caranya. Pertama, seperti biasa, kita login sebagai peserta guru belajar seri AKM. Kemudian, sebagai peserta, kita akan dapat kartu pengimbasan seperti ini. Nah, ini kita akan mendapat kartu pengimbasan yang berisi bahwa kita sudah sedang menyelesaikan pengimbasan dan kita klik tombol masukkan tautan berikut. Nah, ini klik tombol masukkan tautan. Nah, ini kita klik tombol masukkan tautan. Selanjutnya, para peserta input link YouTube pengimbasan. Jadi kita setelah membuat video pengimbasan yang diunggah ke YouTube, kita copy linknya, kemudian kita pastekan, kita tempel di papan berikut. Pastikan link yang kita copy sesuai dengan penulisan tautan yang benar. Nah, jadi pastikan link yang kita copy dari video YouTube pengimbasan kita yang sudah diunggah ke YouTube ini sudah benar. Jika link yang kita pastekan atau kita tempel pada tautan sudah benar, maka kita klik kirim. Nah, di sini kita klik kirim, artinya video pengimbasan kita sudah kita kirim sebagai tugas akhir dari tahap 2 pengimbasan ini. Unggah link video pengimbasan pada kanal atau channel YouTube sudah selesai dan berhasil tersimpan dalam sistem dan sudah tuntas seperti ini. Nah, ini artinya kita sudah memasukkan link video pengimbasan
pada channel YouTube dan sudah selesai dan berhasil tuntas. Dengan demikian pengimbasan kita sampai mengupload dan mengunggah video pengimbasan ini sudah tuntas. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya dari penyampaian program pengimbasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.